Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rita Tahitu MKes, dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Patimura sejak tahun 2020. Sebelumnya saya adalah ASN pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Halusi Ambon. Berikut adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Profesi Dokter, dilanjutkan dengan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Epidemiologi. Saat ini saya mengajar pada blok Ilmu Kesehatan Masyarakat yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan jumlah bobot SKS 4, di mana wajib ditawar oleh seluruh mahasiswa preklinik Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Blok Ilmu Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah terintegrasi yang diajarkan oleh beberapa dosen pengampu. Mata kuliah dalam blok Ilmu Kesehatan Masyarakat meliputi epidemiologi dasar, kesehatan lingkungan, pendidikan perilaku dan promosi kesehatan, statistik kedokteran dan demografi, dan gizi masyarakat dan serta gizi keluarga. Tujuan akhir pembelajaran blok Ilmu Kesehatan Masyarakat ini agar mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat ketika mereka menghadapi masalah terkait kesehatan masyarakat sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, mulai dari melakukan pencegahan penyakit, melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. Untuk mencapai tujuan pembelajaran blok Ilmu Kesehatan Masyarakat, metode pengajaran yang diterapkan adalah student-centered learning berupa 1. Kuliah dengan metode ceramah dan diskusi, 2. Tutorial atau problem-based learning, dan 3 adalah penugasan. Penilaian mahasiswa pada ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif telah disampaikan pada mahasiswa saat kontrak kuliah. Penilaian bobot masing-masing adalah penilaian tugas 30%, hasil nilai diskusi dan laporan presentasi tutorial 25%, dan ujian integrasi pada akhir blok 45%. Salah satu topik pembelajaran dari blok Ilmu Kesehatan Masyarakat yang saya ajarkan adalah mengenai dasar epidemiologi, di mana akan dibahas tentang batasan dan ruang lingkup epidemiologi, penyakit sebagai salah satu masalah kesehatan, sumber data dan penemuan masalah kesehatan, frekuensi penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment, di mana saya memulai dengan mereview kembali pengetahuan terkait data frekuensi dan penyebaran penyakit yang sangat penting dalam implementasi tujuan epidemiologi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diakhiri dengan 2 kasus untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam problem solving. Berikut video yang menampilkan penyajian materi kuliah di kelas tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Baik, pada hari ini kita akan mulai perkuliahan kita. Tapi sebelumnya saya minta ada satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan baik dan lancar, ya, dan bermanfaat untuk kita semua. Ada yang memimpin doa? Baik, marilah sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kakak dan teman-teman kita meminta doa sejenak untuk berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar serta diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa ini akan saya pimpin sesuai dengan nama saya, yaitu Tuhan Muslim. Iya, terima kasih. Baik, pada hari ini kita akan mulai perkuliahan kita, ya.
salah satu dari mata kuliah yang ada pada blok ilmu kesehatan masyarakat, dan bersama adalah epidemiologi. Ya, seperti yang telah disampaikan pada kuliah pengantar IKM atau ilmu kesehatan masyarakat sebelumnya, ya, salah satu ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat, ya, kita sudah tahu masuk dalam pilar utama IKM adalah epidemiologi. Kemarin sudah ya disampaikan. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 6, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan batasan dan ruang lingkup epidemiologi. Kemudian mahasiswa mampu mendeteksi penyakit sebagai salah satu masalah kesehatan. Mahasiswa mampu mengelola sumber data dan penemuan masalah kesehatan. Mahasiswa mampu mengukur frekuensi masalah kesehatan. Mahasiswa mampu mengelompokkan penyebaran wabah, ya. Kemudian mahasiswa mampu merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan tersebut, ya. Jadi ini sistematikanya, ada 6 materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah epidemiologi ini, ya. Dan pada pertemuan pertama kali ini saya akan membahas tentang batasan dan ruang lingkup epidemiologi, ya. Nah, ini batasan dan ruang lingkup epidemiologi. Tapi sebelum memulai mata kuliah ini, saya akan menampilkan satu buah data untuk kalian semua. Jelas, lihat ya data ini. Kita tahu bahwa analisa data sangatlah penting dalam epidemiologi. Bagaimana proses pengumpulan data, pengolahan, interpretasi, ya, dan juga penyajian data. Ini bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kondisi atau keadaan masalah kesehatan tersebut, yakni penyakit dan kematian yang diakibatkannya. Ya, karena kita orang kesehatan, sudah pasti kita fokus pada penyakit dan kematian. Ya, apa yang bisa didiskusikan atau diinterpretasikan dari data ini? Ada yang bisa? Sedangkan kesempatannya mungkin di sini kita bisa lihat dari awal mungkin ada kenaikannya dari 2013 ke 2017 secara mungkin tidak terlalu konsisten, tapi ada penurunan secara besar mulai tahun 2017. Artinya mungkin ada program-program yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan. Mungkin saya boleh tambahkan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 ada juga penurunan yang besar. Mungkin hal ini bisa dapat disebabkan oleh masa COVID waktu itu di mana ada pandemi dan segala macam. Mungkin saya doang. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang bisa interpretasi data ini? Baik, dokter, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sesuai dengan data yang kami lampirkan bahwa jumlah penderita HIV pada tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 kenaikannya sangat signifikan, berbeda dengan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan. Kemudian penurunan yang sangat spesifik turun itu pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup jauh dari pada tahun 2021 dengan kumulatif penderitanya hampir 551. Oke. 2 tahun terakhir ini terjadi peningkatan ya. Berapa jumlah kasus di sini bisa dilihat ya. Sampai 2022 ada berapa penderita HIV di Maluku? Ya, ini ya 4.652 kasus. Banyak ya? Bagus ya, kalian sudah bisa mengintegrasikan data ini karena data ini sangat penting dalam nanti kalian melakukan riset atau penelitian epidemiologi. Ya, oke. Ini kalau dia data tadi kita pasti akan bisa mengidentifikasi lagi. Ya, kita akan melihat bagaimana gambaran distribusi HIV di Maluku dan setiap kabupaten kota. Di Maluku tadi sudah ada datanya. Ya, kemudian apalagi karakteristik orang dengan HIV
Ada singkatannya, orang dengan HIV apa tuh? Orang dengan HIV AIDS. Singkatannya? Pernah dengar? ODA? ODA, orang dengan HIV AIDS ya. Nah, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi peningkatan tadi? Ya, 2 tahun terakhir ini terjadi peningkatan. Ya, apa saja? Misalnya mungkin tingkat pengetahuan tentang HIV. Ini banyak ya. Tingkat pengetahuan mempengaruhi mereka sehingga diskriminasi terhadap ODA itu sangat tinggi di Maluku. Ya, kemudian apalagi penularan tinggi di kelompok risiko tinggi. Apa saja kelompok risiko tinggi pada HIV? Penggunaan narkoba. Apalagi? Ya? Ya? Ya, pekerja seks komersial. Apalagi? Yang paling tren sekarang ini di Indonesia pun di Maluku apa? Ada? Yang tahu? LSL. Apa singkatannya LSL? Lelaki seks dengan laki-laki. Bukan homo. Dia masuk di biseksual. Sebagian besar dari LSL di Maluku, di kota Ambon ini sudah berumah tangga. Ya, jadi laki-laki, benar-benar laki-laki, bukan homoseksual. Yang ini kejadian. Prevalensi tertinggi HIV di kota Ambon, di Maluku ya, di Maluku atau di kota Ambon, bukan lagi pada pekerja seks komersial, tapi pada kelompok LSL. Nah, epidemiologi singkatan dari epidemiologos. Ya, artinya apa? Ini yang akan ilmu yang mempelajari apa yang dipelajari dari dulu. Ada yang bisa? Ada aja yang bisa. Apa yang dipelajari dari dulu? Ya, silakan. Pertama, yang dari dulu itu dipelajari dari distribusinya atau penyebaran penyakit tersebut pada penduduk. Kemudian yang kedua dari frekuensinya, yaitu frekuensinya sendiri itu biasanya dipengaruhi oleh determinan atau faktor-faktor mempengaruhi atau faktor penyebab, misalnya faktor-faktor penyebab dari penyakit HIV itu sendiri, itu mempengaruhi dari frekuensi masalah kesehatan di populasi manusianya, dokter. Iya, jelas ya. Jadi mempelajari apa nama dulu, mempelajari faktor-faktor yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang banyak ditemukan di masyarakat. Ya, oke, kita lihat definisinya. Ada definisinya banyak ya. Ada dari Hirsch, Greenwood, Hampton-Falls ya, kemudian ada dari McMahon dan Las ini yang digunakan oleh WHO. Ya, epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan keadaan dan peristiwa yang terkait kesehatan pada populasi tertentu dan penerapan ilmu itu untuk mengendalikan masalah kesehatan tadi. Ya, kemudian dari definisi yang ada disebutkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tadi frekuensi, penyebaran atau distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada populasi masyarakat, bukan perorangan ya, populasi tertentu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan. Nah, dari batasan ini terlihat jelas bahwa pengertian epidemiologi mempunyai ada 3 hal yang bersifat pokok. 3 hal yang bersifat pokok. Apa sih 3 hal ini? Ya, jelas ya, frekuensi, distribusi atau penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ingat nih, kalau bicara epidemiologi kita tidak jauh dari 3 ini. Ya, ini 3 hal yang bersifat pokok dalam epidemiologi. Ya, nah, kita mulai dari frekuensi masalah kesehatan. Ya, ini terang saja. Itu menunjukkan besarnya masalah kesehatan. Tadi pada kasus
rasio. Dan tadi angka bukan kan? Angka bukan. Pertibuan tadi ya. Nah, ya, jadi pertama dilakukan dalam prevensi adalah menentukan dulu masalah kesehatannya. Apa masalah kesehatan tadi? Penyakit HIV/AIDS. Kemudian baru kalian mengukur, ya, diukur besarnya gimana? Ya, bisa pakai angka mutlak, bisa rate atau dalam rasio, ya, oke. Penyebarannya artinya pengelompokan masalah kesehatan itu dibagi menjadi bisa men, place, dan time. Men-nya apa sih yang dikelompokkan? Umur, jenis kelamin, apa lagi? Pekerjaan, status perkawinan, ras, banyak ya mengenai manusia. Silakan. Kemudian kalau tempatnya dari mana? Misalnya bisa di desa, apa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, ya, tempatnya bisa. Tadi di mana tadi? Provinsi, Maluku, ya. Kemudian waktu tadi ada ya, waktunya dari tahun 2013 sampai 2020. Ya, jadi dikumpulkan masalah kesehatan itu, ya. Kemudian faktor penyebab dari suatu masalah kesehatan. Nah, ini faktor penyebabnya. Faktor apa yang mempengaruhi masalah kesehatan itu? Pertama, yang pertama adalah merumuskan hipotesis terhadap penyebab. Hipotesis misalnya, apakah ada pengaruh atau hubungan antara merokok dengan timbulnya penyakit kanker paru? Itu hipotesis. Misalnya hipotesis pertama, ada hubungan antara merokok dan timbulnya kanker paru. Ya, kemudian hipotesis lagi, tidak ada hubungan antara merokok dan kanker paru. Itu hipotesis. Kemudian hipotesis ini diuji secara statistik. Diuji apa hubungannya? Kemudian menarik kesimpulan. Ya, kesimpulannya apa? Ada pengaruh rokok terhadap kanker paru misalnya. Ya, oke, udah ya. Ini dipahami betul karena nanti memasuki selanjutnya ini yang menjadi pokok ya. Nah, ini perbedaan. Kemarin di kuliah pengantar IKN sudah saya jelaskan juga, ya, perbedaan antara ilmu epidemiologi dan kedokteran klinik. Kalau kedokteran klinik itu targetnya adalah, kalau epidemiologi populasi, ya. Kemudian kalau melakukan analisa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, ya, akhirnya bisa mendiagnosa penyakit pada kedokteran klinik. Setelah diagnosa, pengobatan, perawatan, pelayanan. Kalau epidemiologi, apa begitu juga? Assessment. Apa yang di assessment? Apa yang di assessment? Ada? Sebelah sini dulu, dari tadi diam-diam aja. Apa yang di assessment? Data apa? Ya, masalahnya apa? Datanya apa? Data apa yang di assessment? Ayo. Data tentang frekuensi, penyebaran, dan faktor yang mempengaruhi. Ya, assessment itu sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan, evaluasi, lalu direncanakan, membuat perencanaan supaya masalah ini apa? Kenapa? Masalah ini dapat dicegah, tidak terjadi lagi atau meminimalkan masalah kesehatan tersebut. Ya, itu perbedaan antara epidemiologi dan kedokteran klinik. Ya, jelas ya? Nah, ya, epidemi, pandemi, dan endemi. Bedanya gimana? Ada yang tahu? Epidemi ini suatu keadaan di mana suatu masalah kesehatan punya penyakit
yang ditemukan pada satu daerah tertentu dalam waktu yang singkat berada dalam frekuensi yang meningkat. Sama di pandemi sih? Bedanya gimana? Ya, nah ini sejarah pandemi influenza. Ya, mulai tahun 1912 ada namanya Spanish flu. Ya, itu virus influenza tipe A, subtipenya adalah H1N1. Terjadi di seluruh dunia. Ada sekitar 500 juta orang terkena pandemi ini, ya, influenza ini, yang menyebabkan kematian sekitar 60 juta orang meninggal di dunia. Sejarah epidemiologi. Ya, ini ada Pak siapa ini? John Snow, Bapak John Snow. Ya, Bapak epidemiologi. Ya, nah, yang pertama adalah Hippocrates. Ya, sebenarnya tahapnya tahap pengamatan. Dia baru mengamati. Rupanya menurut dia penyakit itu ada hubungan dengan apa? Lingkungan. Ini ada 2 buku yang terkenal. Saya berbaca. Saya ada 2 soal untuk dibahas di kelompok. Kasus kolera 40 kali lebih banyak terjadi di salah satu distrik dibandingkan dengan distrik yang lain. Apakah hal ini mencerminkan adanya risiko untuk terkena kolera masing-masing distrik tersebut? Pertanyaan kedua, kesimpulan apa saja yang dapat Anda buat berdasarkan gambar satu di sana? Nanti Pak Yusuf bantu tuh. Ya, dengan kalian menjelaskan lagi lebih jelas. Secara umum saya sudah tahu tadi. Ya, oke. Nanti cari lagi. Pas kan, tapi saya belum semua itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi, apakah yang dapat dikatakan berdasarkan fakta kedua tentang kontribusi dari paparan asbestos dan merokok terhadap risiko terjadinya kanker paru? Tadi di tengah-tengah kuliah saya sudah sampaikan berapa lipat risiko. Ya, oke. Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Dari materi penyampaian tadi ada yang mau tanyakan? Biasa kalau sampai sini saya akan mau tanya nih ya. Atau saya tanya? Ada yang mau tanyakan? Halo. Hai.